Maling Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang keluarga nelayan di perkampungan pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Kehidupan mereka sangatlah susah dan serba kekurangan. Menyadari hal tersebut, sang ayah akhirnya memutuskan untuk merantau ke negeri seberang. Ia berharap bisa mengubah nasib keluarganya, terutama sang anak. Maling Kundang pun tinggal berdua bersama sang ibu. Setelah 1 tahun lamanya ditinggal, sang ayah tak kunjung pulang dan memberikan kabar. Keluarga itu pun pasrah menerima kenyataan. Untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya, sejak sepeninggal suaminya, Mande Rubaya setiap harinya bekerja menangkap ikan di pantai dan menjajakan kue di sekitar kampung. Meski dibesarkan tanpa kehadiran seorang ayah, Maling Kundang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin. Seiring berjalannya waktu, Maling Kundang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan pekerja keras. Suatu hari, ada kapal besar berlabuh di pantai air manis. Kedatangan kapal tersebut dan kehidupan yang miskin meneguhkan hati Maling Kundang untuk pergi merantau. Maling memiliki cita-cita untuk menjadi orang sukses. Maling pun menghadap ibunya. Ibu, Maling ingin pergi merantau ke negeri seberang. Belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di perkampungan kita, Ibu. Maling ingin merubah nasib keluarga kita, Ibu. Aku tidak mau lagi Ibu bekerja keras. Tolong izinkan Maling, Ibu. Mendengar permintaan Maling, Mande Rubaya menjadi sedih. Ia tak ingin berpisah dengan anak semata wayangnya dan takut dia tidak pulang seperti ayahnya. Mande Rubaya tak kuasa menolak keinginan sang anak. Mande Rubaya akhirnya mengizinkan Maling pergi merantau dengan berat hati. Baiklah anakku, jika itu sudah menjadi keputusanmu, ibu tidak bisa menolaknya. Ibu akan selalu berdoa agar di perantauan engkau akan berhasil dan segera pulang, anakku. Hari berganti, bulan berjalan, dan tahun berbilang. Maling telah pergi meninggalkan kampungnya tanpa pernah memberi kabar. Hingga pada suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pantai air manis. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal mulai merapat, terlihat sepasang anak muda. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya pun mendekati kedua muda-mudi tersebut. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda itu. Tanpa berpikir lagi, Mande Rubaya langsung memeluk Maling Kundang. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya. Maling anakku, kau benar anakku kan? Katanya sambil menangis bahagia. Maling terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum ia sempat berbicara, istrinya yang cantik berkata, "Siapa perempuan tua ini, Maling? Bukankah engkau pernah berkata kedua
kedua orang tuamu sudah lama meninggal. Malu sama istrinya karena telah berbohong, akhirnya maling kundang mendorong ibunya. "Perempuan tua kotor, aku bukan anakmu." Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia menangis sambil berkata, "Maling, maling anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak?" Maling kundang tidak memperdulikan ucapan ibunya. Dia malah mendorong ibunya. "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau yang kotor." Warga sekitar yang ikut menyaksikan ikut terpana dan pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal maling semakin menjauh. Ia tak menyangka maling yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya saja. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Maling Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan." Ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Maling Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Sang ibu percaya bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa kepada Maling Kundang karena durhaka tak mengakui sang ibu. Semoga cerita Maling Kundang bisa menjadi pengingat kita untuk selalu menyayangi kedua orang tua kita.